Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wakatobi. Saya sendiri Asman Aca dari SD Negeri Longa. Saya Febrika Sance dari SD. Dan saya Harmiana dari SD Negeri Nilai One. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan kegiatan prasupervisi. Assalamualaikum Ibu Harmiana, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Asman, selamat pagi juga. Ya, terima kasih banyak Ibu Harmiana sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan prasupervisi ini ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mendiskusikan dengan Ibu terkait rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Rubrik ini akan membantu kita mengukur kemajuan dalam kompetensi coaching, terutama dalam hal kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik kerasa. Jadi, apa ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan terkait rubrik ini sebelum kita mulai? Ya, baik, terima kasih Pak Asman. Sejauh ini saya sudah merasa cukup jelas dengan rubrik yang Pak Asman kemukakan, dan saya siap untuk fokus ke pengembangan kompetensi coaching. Oke, baik. Dari 3 kompetensi ini atau kompetensi utama itu, menurut Ibu Harmiana, hal atau kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan dalam sesi supervisi nanti? Nah, iya Pak Asman, saya rasa yang perlu saya kembangkan di sini dari ketiga kompetensi inti coaching ini adalah di bagian mendengarkan secara aktif, karena terkadang saya buru-buru atau ya kadang begitu buru-buru memberikan solusi kepada rekan membicarakan permasalahan. Oke, itu bagus ya. Lalu bagian mana dari keterampilan mendengarkan aktif ini yang Ibu saya ingin perhatikan dalam sesi percakapan supervisi nanti? Iya Pak, di bagian yang ingin difokuskan untuk lebih spesifik ya, di bagian mendengarkan secara aktif, di mana pada momen-momen itu saya terkadang banyak sekali terpancing, biasanya terdorong untuk memberikan pilihan-pilihan seperti langsung pada solusi tanpa mendengarkan terlebih dahulu pandangan dari coaching. Oke, baik. Saya akan fokus untuk mengamati bagian itu. Bagaimana penilaian Ibu terhadap kemampuan mendengarkan aktif Ibu saat ini? Kalau menurut saya, kemampuan mendengarkan secara aktif yang saya miliki saat ini masih perlu untuk dikembangkan lebih mendalam, karena menurut saya mendengarkan secara aktif ini sangat mempengaruhi bagaimana nantinya seorang coach itu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang pertanyaan yang mendalam dan pertanyaan terbuka. Di situ bagian ini saya tertantang di situ. Iya. Baik. Terima kasih atas penilaian Ibu, itu sangat baik sekali. Apa harapan Ibu ya dari hasil observasi yang akan kita lakukan ke depan? Iya, saya sangat mengharapkan dari Asma sebagai supervisor untuk memberikan umpan balik terhadap
pengamat apa namanya, momen-momen balik yang konkret ya. Ada momen di mana saya sudah berhasil mendengarkan dengan baik dan di mana saya perlu untuk meningkatkan tampilan mendengarkan saya sendiri. Oke. Tentu ya, saya akan memberikan umpan balik yang jelas berdasarkan pengamatan saya nanti. Kita akan fokus pada area mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Yang disebutkan tadi, jika tidak ada yang ingin kita makan, kita bisa mulai ya sesi observasi ini. Terima kasih Pak Asman, saya siap melaksanakan proses coaching bersama Ibu Febri. Oke, sampai bermana saya akan segera memulai observasi dan mencatat hal-hal yang pada saat Ibu melakukan coaching nanti. Terima kasih banyak ya. Sama Pak Asman. Saatnya melakukan supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Wetrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mardiana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ibu gimana? Alhamdulillah baik, luar biasa juga ya. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang persoalan yang dihadapi ini, tentang apa ini Bu? Ceritanya tentang persoalan apa? Ya, terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama hari ini tentang permasalahan yang tengah saya hadapi. Jadi gini Bu, saya bingung ini mau mulai dari mana. Ada salah seorang siswa saya ini sudah beberapa pekan ini dia bisa dibilang apa ya, kurang disiplin iya, kemudian sering membuat gaduh teman-temannya, sampai pernah saya masuk pekan lalu atau 2 pekan lalu itu, entah dia tahu ada saya di dalam kelas atau tidak, tapi yang jelas sudah waktunya masuk belajar, dia datang itu sampai dobrak pintu, jadi saya kaget. Kemudian dari sisi berpakaiannya dia setiap hari itu kurang sesuai dengan aturan yang ada, dan itu sudah berlangsung sampai 2 atau 3 pekan seperti itu. Jadi saya bingung ini, kalau saya tanya, panggil dia, kemudian saya tanya itu dia hanya diam saja. Itu sih. Jadi mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi dengan kesehatan. Harapannya Ibu yang mana kita bisa Ibu bisa menemukan solusi untuk masalah ini? Ya, jadi harapannya dalam kesehatan ini saya menemukan solusi supaya dapat menangani masalah anak ini, dan semoga saya bisa aplikasikan apa yang saya dapatkan ini, saya bisa aplikasikan sehingga anak ini tidak seperti ini, karena terus terang di kelas juga teman-temannya kurang nyaman karena sering diganggu. Saya juga masuk kurang nyaman karena dia 2 atau 3 pekan ini bajunya itu beda sendiri di kelas, karena dia semaunya saja berpakaiannya, tidak sesuai aturan yang ada di sekolah. Itu sih. Jadi kelas berapa ini Ibu? Dia di kelas 4, tepatnya di 4B. Ibu kan bukan seorang perwalian ya? Iya, betul. Apa yang sudah Ibu pernah lakukan untuk mengatasi sifat anak ini yang katanya tadi mulai dari pakaiannya, kemudian sering membuat gaduh, ini tidak sepertinya beragam, bervariasi ya. Yang saya sudah lakukan ini adalah saya dari awal kemarin, karena sudah melihat keadaannya seperti itu, saya berdiskusi bersama guru kelasnya, mencari informasi apakah ketika beliau juga masuk, apakah anak ini seperti itu juga di hari-hari yang lain, apakah seragamnya itu seperti itu. Kemudian
di kelas juga apakah sering membuat gaduh seperti saya masuk, sering terlambat masuk walaupun dia sudah ada di dalam sekolah, dia terlambat masuk sampai dobrak pintu, itu yang buat saya kaget. Dan ternyata sama juga seperti itu di hari-hari lain pun, di guru yang lain pun ternyata anak ini sering buat gaduh. Selain dengan perwaliannya, dengan siapa lagi yang Ibu bisa ajak untuk membahas tentang persoalan ini? Oke, baik. Saya baru kepada perwaliannya saja dan kepada teman-teman terdekat, pada teman-teman di kelasnya, dan saya mencari informasi juga tentang siapa teman dekatnya di rumah yang sering dia bermain bersama di rumah. Gitu. Baru seperti itu yang saya lakukan, dan saya lihat memang 2 pekan ini cukup parah keadaannya. Yang sebelumnya tidak seperti ini. Iya, ini menarik sekali ya Ibu Febri ya, cukup menentang keterampilan kita sebagai seorang guru dalam menangani karakter kepribadian anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana cara Ibu Febri untuk mengetahui latar belakang dari sempat kemarin saya menanyakan tentang keadaan di rumah, tapi ya belum terlalu mendalam juga, mungkin karena saat itu juga waktunya kurang tepat saya bertanya. Tapi saya berencana juga kalau memungkinkan saya akan menghubungi orang tuanya, karena dari percakapan saya bersama anak itu, dia ini tinggal bersama ibunya dan ayahnya merantau. Gitu. Berapa orang bersaudara itu? Sepertinya 2 orang. Ya, berarti Ibu rencana selanjutnya Ibu Febri apa untuk mencari tahu bagaimana keseharian anak ini di rumah, kemudian kalau di sekolah kan kita sudah melihat secara langsung ya, cara rencana Ibu selanjutnya apa dalam waktu dekat? Saya ingin memanggilnya, kemudian melakukan restitusi, bertanya kepada anak itu lebih dalam tentang kegiatannya di rumah, tentang kondisinya di rumah, apa yang kegiatan sehari-harinya di rumah itu seperti apa, kenapa sampai seragamnya harus kacau seperti itu, tidak seperti sebelumnya dan tidak seperti anak-anak yang lain. Itu sih yang saya rencanakan, memanggilnya. Kalau memungkinkan ya bisa saya hubungi dengan orang tuanya untuk bercerita lebih dalam. Menurut Ibu Febri, bagaimana keterlibatan kepala sekolah? Ya, sampai sejauh ini saya belum menyampaikan kepada kepala sekolah. Rencananya kami akan menangani dulu bersama guru kelasnya, kemudian melibatkan orang tuanya. Seperti itu dulu. Kami belum menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah. Iya. Kalau di SD ini belum ada ini ya, bidang studi BP misalnya, BK. jadi harus Ya. perwalian, Iya. sekolah menyelenggarakan dengan secara lain gitu. Ini kan alternatif mungkin gitu ya. Iya. Baik Ibu Febri, baik sekali pemikirannya ini ya, terkait tadi rencana yang sudah Ibu Febri ingin lakukan dan waktu dekat ini, apa yang ingin Ibu Febri lakukan sebagai tindak lanjut dari rencana yang sudah Ibu Febri Oke, baik. Dalam waktu dekat ini saya rencananya akan memanggil anak itu dulu, kita bicara berdua, istilahnya seperti itu ya, komunikasi berdua. Tadi kita berdiskusi, saya ingin menanyakan lebih dalam tentang keadaannya, dan saya memantau, dan saya akan tanya seperti dia inginnya seperti apa sih
kelas karena sering mengganggu temannya, ya pasti saya yakin ada mungkin yang membuat dia kurang nyaman sehingga seperti itu. Jadi setelah itu saya akan memantau dan mudah-mudahan dapat kesepakatan-kesepakatan yang bisa dia lakukan, dan saya akan memantau apa yang kami telah sepakati itu. Baik, luar biasa sekali Ibu Febri dengan masalah yang dihadapi ini. Kasusnya sudah apa ya, berantai sepertinya. Bukan Ya. satu. Iya, baik Ibu Febri, saya bolehkah selanjutnya pada pertemuan selanjutnya saya ingin melihat bagaimana hasil dari tindak lanjut yang akan Ibu Febri lakukan dari komitmen. Boleh banget Bu. Nanti kita buat janji lagi ya. Ya, Saya ingin bercerita sangat lagi. boleh. Saya Saya ingin juga bercerita lagi tentang keadaan anak ini, baik mudah-mudahan sekali ya. mudah-mudahan dapat solusi yang saya berikan ini mudah-mudahan dapat berhasil. Baiklah, semoga ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu Febri inginkan. Saya kira percakapan kita hari ini cukup. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Semoga ya Ibu Febri sehat selalu. Amin. Amin. Selalu. Semangat Ibu juga selalu. sehat. Amin. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya, waktunya bersama dengan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Armiana. Ya, selamat siang, Mas Man. Baik, tadi kita telah melakukan sesi coaching. Kemudian sebelum saya memberikan umpan balik ke Ibu, saya ingin tahu bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam melakukan sesi coaching tadi, terutama terkait dengan mendengarkan dengan aktif. Iya, baik, terima kasih Pak Asman. Menurut saya sudah cukup berusaha untuk mencoba mendengarkan dengan lebih fokus, tetapi saya merasa masih ada momen yang saya rasa saya kurang hadir sepenuhnya. Meskipun begitu, saya juga pikir performa saya sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi masih banyak harus perlu perbaiki. Oke, menarik ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya, saya merasa pada saat ketika coach berbicara, saya sudah mulai memikirkan bagaimana saya harus merespon. Jadi itu membuat saya kurang mendengarkan dengan penuh pembicaraan coach. Tapi meskipun begitu, ada juga momen di mana saya benar-benar hadir dan mendengarkan dengan baik. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, tentu Pak, silakan. Saya mengamati tadi bahwa ketika Ibu coaching, pada saat mulai membahas tantangan yang dihadapi di kelasnya, Ibu melakukan kontak mata yang kuat dan memberikan jeda sebelum memberikan tanggapan. Itu menunjukkan bahwa Ibu sudah benar-benar hadir dan mendengarkan dengan aktif. Ini sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Iya, terima kasih Pak Asman, saya senang mendengarnya. Saya memang berusaha untuk fokus pada momen tersebut. Namun demikian, saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pada saat coach tadi
pada saat berbagi tentang masalah personalnya Ibu Febri ya, saya mengamati Ibu lebih cepat memberikan tanggapan. Yang sebetulnya kalau merujuk dari ke standar mendengarkan dengan aktif, seharusnya Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu bagi coach ya untuk berbicara. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Iya, saya setuju dengan pendapat Pak Asman. Saya memang sadar bahwa ada momen saya agak terburu-buru memberikan respon terhadap pembicaraan coach tanpa saya menunggu coach selesai berbicara dengan penuh, dengan baik. Saya rasa saya perlu menahan diri dan memberikan ruang bagi coach untuk berbicara, menyelesaikan seluruh permasalahannya. Betul, betul sekali Bu. Ibu memberikan ruang yang lebih membantu coach berusaha merasa lebih didengar dan didukung ya. Iya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dan yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini ke depannya? Iya, saya rasa yang saya sudah pikirkan itu untuk ke depannya, saya merasa perlu untuk melatih diri, ya, untuk menunggu lebih lama sebelum kemudian merespon dan mengajukan pertanyaan. Saya harus lebih fokus mendengarkan hingga coach benar-benar selesai berbicara. Mungkin saya bisa memulai dengan memberikan jeda selama beberapa detik setelah coach selesai berbicara sebelum saya memberikan tanggapan. Ya, baik, itu langkah yang sangat baik sekali. Kapan Ibu berencana untuk memulai langkah-langkah ini? Iya, saya akan mencobanya dalam sesi coaching berikutnya. Ya. Baik, dan bagaimana Ibu memastikan bahwa perubahan ini efektif dan dalam membantu Ibu menjadi pendengar yang lebih baik? Iya Pak, saya mungkin bisa meminta feedback dari umpan balik ya? Iya, Umpan balik. coach, respon dari coach bagaimana, apakah mereka merasa lebih didengarkan atau saya juga bisa meminta observer dari rekan lain, observasi dari rekan lain sebagai observer saat saya melakukan coaching. Itu ide yang sangat bagus Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu menerima umpan balik ini. Kita akan mencatat hasil pengamatan ini dalam formulir supervisi akademik ya. Sebagai penutup, bisa Ibu jelaskan apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Dari pertama dari supervisi, kemudian Ibu melakukan coaching bersama Ibu Febrina Sanca tadi. Apa hal baik yang Ibu dapat dari proses ini? Dari proses coaching yang kami sudah laksanakan bersama Ibu Febrina tadi, saya menjadi lebih memahami pentingnya mendengarkan secara penuh, artinya mendengarkan aktif dan memberikan ruang bagi coach untuk berbicara tanpa saya tergesa-gesa memberikan tanggapan, apalagi solusi. Ya, saya lebih sadar dalam menjaga fokus saya di sesi coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Armiana ya. Saya yakin dengan langkah yang akan Ibu ambil, kemampuan coaching Ibu semakin bertambah dan semakin meningkat. Semoga sesi coaching berikutnya berjalan lancar ya Bu ya. Amin, terima kasih Pak Asman. Masukan ini sangat membantu saya untuk meningkatkan kompetensi coaching saya. Mari bergerak bersama guru penggerak.
merdeka.